mempedulikan kaum menderita. Salam sejahtera buat sahabat SMGM di mana saja berada. Jumpa lagi dalam Renungan Life Spirit SMGM edisi Jumat 11 Agustus 2023. Renungan ini dibawakan oleh Romo Anselmus Amo. Shalom saudara terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Life Spirit pada edisi hari Jumat 11 Agustus 2023. Hari ini juga gereja memperingati Santa Clara Perawan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang laut, demikian dalam kan tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh menggugah kita sebagai umat beriman Kristiani untuk menegaskan kembali motivasi atau kerinduan kita untuk mengikuti Yesus. Dan memang untuk mengikuti Yesus bukan hal yang mudah, ya, karena memang jalan yang ditempuh adalah jalan salib. Jalan yang ditempuh adalah meninggalkan segala-galanya. Yesus dalam Injilnya hari ini memberikan atau mengatakan kepada murid-muridnya, memberikan satu syarat kepada mereka bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Harus menyangkal diri. Menyangkal diri di sini terkait dengan egoisme kita. Seringkali memang kita mengutamakan ego atau kepentingan diri kita sendiri. Kita mengutamakan keinginan-keinginan kita sendiri ketimbang dari keinginan atau kehendak Kristus. Makanya kalau mau mengikuti Kristus, syarat pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti bahwa kita harus sempurna dalam arti tidak ada kelemahan dan keterbatasan. Memang kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kita tidak fokus pada kelemahan dan keterbatasan itu. Tetapi kita fokus pada kasih. Kita fokus pada pemberian diri. Kita fokus pada penyerahan diri. Itu yang menjadi hal utama. Untuk menyangkal diri bahwa keinginan-keinginan kita yang tidak teratur itu kita harus singkirkan. Kita harus tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita dengan hati yang murni berani untuk menatap ke depan. Supaya kita juga dengan hati yang murni berani untuk melangkah bersama dan berjalan bersama dengan Kristus. Itulah kita harus menyangkal diri. Ini kata-kata Yesus memang betul-betul membutuhkan suatu keseriusan. Kita juga dikatakan harus memikul salib. Memikul salib. Dan itulah tadi yang saya bilang tadi, kita ada kelemahan dan keterbatasan. Memang ada di antara kita yang barangkali punya kelebihan dan kemampuan. Tetapi seiring dengan kelebihan dan kemampuan itu, kita juga diletakkan salib yang begitu besar. Maka salib apapun yang kita pikul, itu juga hendaknya kita pikul dan berjalan bersama dengan Yesus. Kita pikul dan kita berjalan beriringan dengan Yesus. Di jalan salibnya tentunya. Dengan kelemahan dan keterbatasan kita, saya katakan tadi bukan berarti bahwa kita memberikan perhatian di situ. Tapi kelemahan dan keterbatasan itu yang kita naikkan untuk kita persatukan dengan Kristus yang disalib itu. Dan memikul salib ini juga adalah satu tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai umat beriman Kristiani. Tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab di dalam gereja, tanggung jawab di mana kita diutus atau kita dipercayakan suatu tugas, tanggung jawab di mana kita harus memberikan perhatian kepada banyak orang, atau orang-orang yang sangat membutuhkan dalam keseharian kita. Itulah tanggung jawab kita. Dan kita harus juga memikul salib itu. Jangan berpikir bahwa mengikuti Kristus itu semuanya enak-enak, senang-senang. Bahkan memikul kelemahan dan keterbatasan, sakit penyakit dalam tubuh jasmani kita. Ada orang yang sakit berkepanjangan, berharap dan berdoa supaya sembuh tapi belum diberi kesembuhan. Ada yang sakit yang begitu lama. Tetapi itulah juga bagian dari perjalanan hidup, kelemahan dan keterbatasan, kerapuhan fisik jasmani kita yang perlu juga kita pikul. Ketika kita menolak salib, maka hidup kita akan semakin berat. Tetapi ketika kita menerima salib, memikulnya, kelemahan-kelemahan kita juga kita ikut pikul. Seperti Yesus memikul kelemahan-kelemahan kita. Maka di sini kita memperoleh kekuatan dan kelegaan. Bukankah Yesus juga mengajak kita sekalian, marilah kepadaku kalian yang lelah memikul beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan inilah syarat yang kedua untuk menjadi murid Yesus.
Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus ini memang satu cara hidup untuk mengikuti cara hidup Yesus sendiri. Mengikuti cara berpikir, cara merasa Yesus, cara bertindak Yesus. Karena seringkali juga kita dengan kemauan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dan kita pertahankan pendapat dan pikiran kita yang kita anggap sebagai yang paling benar. Tetapi yang logikanya Yesus itu sesuatu yang sungguh lain bagi kita sekalian. Logika untuk berbahagia bersama dengan Dia di tengah salib dan penderitaan. Logika juga untuk turut merasakan kesulitan dan penderitaan sesama kita. Dan bertindak untuk memberi mereka makan misalnya, memberi mereka pakaian misalnya, memberi mereka tumpangan misalnya, memberi mereka atau mengunjungi yang sakit, yang di penjara, yang berduka cita kita memberikan penghiburan, membawa damai dan lain sebagainya. Inilah cara-cara hidup Yesus. Ketika kita mau ikut Dia, ikutilah cara hidupnya. Maka dengan demikian kita akan layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang setia atau yang sejati, tapi juga yang militan. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Romo yang telah membawakan renungan dan juga sahabat-sahabat SMGM yang telah membawakan pujian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Selamat melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat